Sholat bisa menjadi sarana perbaikan dalam kehidupan kita, menjadi sebab pertolongan kepada kita ketika hati kita sudah khusyuk. Nah, bagaimana cara mengkhusukkan sholat kita dan mengkhusukkan hati kita ketika kita sholat? Ada satu hal yang harus kita kerjakan, yaitu memperbanyak zikir la ilaha illallah. Karena dengan zikir la ilaha illallah, kata Rasulullah SAW, kullu syai'in sakolatun, segala sesuatu itu ada pembersihnya. Wassakolatul qalbi la ilaha illallah, dan pembersihnya kolbu adalah la ilaha illallah. Kunaon orang terhusu loba teuing gambar di dina teh. Hati kita terlalu banyak sesuatu selain Allah. Padahal kolbu itu hanya boleh ditempati oleh satu. Tidak bisa dua, tidak bisa tiga. Hanya bisa ditempati oleh Allah. Sedangkan kolbu kita ini diisi oleh berbagai macam hal. Orang boga duit disimpan di mana kira-kira, Bu? Kita punya duit harusnya disimpan di mana? Nah, dompet, benar gak? Diasupkan karena hati orang. Lamun leungit sedih gak? Lamun aya power mere, itu tanda hati kita simpan di pada hati, duit itu disimpan di hati kita, bukan di dompet. Boga mobil kira-kira disimpan di mana, Bu? Di mana? Garasi. Tapi pada kenyataannya lamun mobil orang rusak, mogok, kesal deh, dipinjam ku batur ulah. Tandanya mobil itu juga kita masukkan ke dalam hati kita. Pamajikan, Pak, disimpan di mana dikira-kira, Pak? Di imah. Tapi selama ini kebanyakan istri kita tempatkan di kolbu kita. Lamun orang arek ngaji, pamajikan bilang no, jadi mau ngaji lagi. Lamun orang kan ayam merajabani cek pamajikan, ya nggak usah ngaji deh, di rumah aja temenin anak-anak. Kemudian nggak pakai skincare, nggak pakai daster. Ya rada nyeri awak ya gitu. Nggak tadina arek ngaji kuat kan nyeri awak lah itu. Kira-kira suami kita disimpan di mana harusnya, Bu? Di rumah. Tapi lamun kersa laki geus lila tara mere duit, geus lila teu ngajak jalan-jalan, kesel ka urang. Ternyata semuanya kita simpan dalam kolbu kita, yang menyebabkan kita susah connect dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam kitab Hikam dijelaskan, Allah Subhanahu wa ta'ala itu tidak akan pernah terhijab oleh apapun. Ketika Allah terhijab, berarti hijab itu lebih besar dibanding Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang menghijab Allah adalah kita yang membuat pembatas itu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka para ulama membuat satu thariqah, satu jalan. Kumaha agar carana eta anu aya ilah-ilah, Tuhan-Tuhan dalam kolbu kita dileungit-leungitkeun. Maka zikir la ilaha illallah. Karena kita ini kalau bisa dibilang munafik, lain di mulut, lain di hati. Anu kurang diucapkan la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, tiada ilah yang wajib disembah kecuali Allah. Tapi pada prakteknya kita masih menyembah diri kita, masih menyembah makhluk, masih menyembah dunia, dan banyak sembahan-sembahan lain. Maka harus dibersihkan dengan kalimat la ilaha illallah. Kalau kita belum menemukan guru mursyid, guru yang membimbing kita, maka bisa dipraktekkan di rumah dengan memperbanyak kalimat la ilaha illallah. Tapi la ilaha illallah yang kita baca, paling sering kita baca itu di tempat tahlilan. Lamun keur di imah sorangan mah hoream.
Benar tuh Pak. Lamun keur tahlil, keur acara karena kurang zikir la ilaha illallah. Eta ge bervariasi. Lamun anu maot jelema beunghar 100 biasana. Tapi lamun maot jelema anu biasa anu balangsak cekap cek yaina 33 ge cekap. Ulah seueur-seueur cekap 33 ge. Tapi nu maotna pejabat, orang berpengaruh, loba duit, amplopna kandel 100. Bari semangat. Tapi lemah anu maotna nu balangsa la illallah, la ilaha illallah. 33 beres. Artinya zikir yang kita baca bukan karena Allah tapi karena kepentingan-kepentingan yang kita. Nah, sekarang zikir yang kita baca itu harus kita baca di rumah. Tidak ada orang, senyap, tidak ada kepentingan, tidak ada keinginan. Kita hanya ingin dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Ilahi wahai Tuhan, anta maksudi, engkaulah yang aku maksud. Wa ridhaka matlubi, ridhamu yang aku cari. Ketika kita zikir la ilaha illallah, tidak ada kepentingan, tidak ada keinginan, semata-mata hanya ingin mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Zikir yang seperti itu yang bisa menghapus ilah-ilah dalam qalbu kita. Lamun orang baca aurat naon, pasti keinginan gitu. Diberi ijazah ku kiai, kiai nyuhunkeun ijazah, ieu faidahna jeung naon padilahna. Urang mah teu beda kos budak leutik ya. Titah ka warung ku kolota lamun teu di kulian berangkat mah. Berangkat mah. Tuh di kulian wae. Nih kembaliannya buat kamu, karak berangkat. Orangnya gitu ibadahnya ke Allah. Lamun teu di kulian mah embung. Buktina lamun diberi ijazah, kiai punten khasiatna jeung naon? Jeung deukeut ka Gusti Allah rada hoream tah mah. Tapi lamun maneh lamun ngaimalkeun ieu 7 poe we, pamajikan ngijinan insyaallah dicandung. Semangat lah. 7 poe ngamalkeun ieu maneh kabeuli A, kabeuli B, kabeuli C, semangat. Tapi lamun ngamalkeun ieu, faidahna ieu mah kecuali maneh deukeut ka Gusti Allah rada hoream. Nah, untuk mendapatkan kekhusyuan agar sholat dan sabar itu bisa menjadi sebab pertolongan dalam kehidupan kita, maka harus diperbanyak zikir la ilaha illallah, lalu mendapatkan natijahnya adalah kekhusyuan.